Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah Negeri Kementerian yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Kalimantan. Di sini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif atau menyampaikan materi tentang apa itu budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu laksanakan di sini di tempat ini mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diseminasi sendiri di sini nanti akan ada 6 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan keras. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi atau 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Masuk acara yang pertama yaitu tadi tentang yang pertama saya mohon untuk ibunya dan Bang Ferry untuk maju ke depan sini, bisa kita tolong masuk ke depan. Nah di sini ada 2 orang, ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Kira-kira gimana? Di sini bisa? Ya. Ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan. Nah, yang bertugas mengepalkan tangan itu saya minta Bu Nia. Tugas Anda hanya mengepalkan tangan. Nah, lalu bagaimana dengan tugas B? Tugas B di sini adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Nah, monggo bisa dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik atau apa yang kira-kira. Nah, si A ini mau membuka kepalan dia. Monggo terserah bagaimana caranya dengan supaya si A ini mau membuka kepalan tangan. Siapa? Banyak. Ini di dalamnya ada apa ya? Coba dibuka. Coba dibuka ini ada. Mau nggak? Coba sini ya. Coba dibuka. Di dalamnya ada apa? Ada kosong. Coba dibuka. Coba isinya ada apa? Kalau nggak di sini coba dibuka ini. Ayo buka sini ya. Kalau dibuka. Kalau mau dibuka nanti perlu kasih es teh. Ini sebenarnya isinya apa loh? Kamu jaga betul-betul. Kalau nggak dibuka,
kamu sayang sama aku. Punya keyakinan yang sangat kuat untuk tidak melepaskan seperti itu. Sedangkan ada yang B itu bertugas mencoba membujuk dan lain sebagainya supaya si A ini dapat membuka kepala tangannya Nah di sini ada hubungannya dengan namanya teori kontrol Jadi secara tidak langsung tadi sebenarnya kan Pak Ferry ini sedang mengontrol tubuhnya itu supaya mau melepaskan untuk melepaskan yang ada di genggaman tangannya. Untuk teori kontrol menurut Dr. William Glasser ini ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, maksudnya apa? Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kira-kira ada yang tahu? Ilusi dulu. Ilusi kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Ilusi siapa? Ada yang mau mencoba panjangkan itu ilusi apa? Khayalan, ya bisa. Pak Ferry menjawab khayalan ya Pak ya? Ya bisa. Atau sebuah ilusi berarti sebuah khayalan berarti sesuatu yang tidak ya Pak? Tidak apa ya Pak? Tidak ya betul. Nah jadi sebenarnya guru mengontrol murid itu sebenarnya adalah hanya sebuah ilusi. Karena kenapa? Karena sebenarnya yang bisa mengontrol itu sebenarnya itu adalah si A sendiri, bukan oleh si B. Sebenarnya yang mengontrol itu ya itu adalah murid sendiri, bukan guru. Mas kamu seperti ini ya, Mbak kamu seperti ini tidak. Sebenarnya itu kontrol sendiri itu ada pada diri murid. Murid itu mau melaksanakan atau tidak itu tergantung kepada muridnya. Tapi kalau tadi dunia terpengaruh oleh Pak Ferry. Tapi sebenarnya itu hanya ilusi saja sebenarnya tidak. Karena memang keyakinan itu ya ada pada diri kita sendiri. Mau lepas atau tidak itu kan pada diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua ini penguatan yang positif itu tentunya sangat bermanfaat sekali. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Jadi membuat orang merasa bersalah itu sebenarnya itu tidak dapat menguatkan karakter, malah sebaliknya. Dan yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Cenderungnya kan seperti itu. Cenderungnya orang tua lebih berkuasa daripada anak-anak. Oh, gimana kami sama ibu kayak gitu seperti itu. Jadi sebenarnya itu tidak betul. Ya, ini hanya sebuah ilusi. Karena sebenarnya anak-anak itu ya punya kemampuan atau kemauan dari dalam dirinya sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda dan apa yang terlintas di pikiran Anda? Disiplin. Monggo ada yang mau memberikan sedikit tanggapan atau disiplin menurut Bapak Ibu kira-kira monggo ini ada. Jadi disiplin seperti ini kira-kira apa? Disiplin itu yang gimana? Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau dari sependek pengetahuan saya, disiplin berarti
apa itu sebenarnya disiplin? Mungkin menurut yang lain ada yang berpendapat? Ada? Ya bisa. Ada yang mengartikan bahwa disiplin itu peraturan, ya. Itu kalau tadi menurut Bu. Nah kemudian di sini ada pengertian disiplin sendiri menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana Bapak Ki Hajar Dewantara ini kebetulan beliau itu sejalan dengan ilmuwan yang bernama Dian Goosen, di mana dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001, ya, dia menyatakan bahwa arti kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin ini kebetulan Bapak Ki Hajar Dewantara juga setuju bahwa disiplin itu sebenarnya adalah kita sedang belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi apa yang ada di dalam dirinya itu percaya bahwa dia itu bisa melakukan sesuatu itu berdasarkan atas dirinya sendiri. Jadi bukan karena orang lain. Seperti itu. Melalui apa? Tentunya melalui belajar tadi itu atau disiplin tadi itu. Okay. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, kita masuk ke yang tadi disiplin positif. Okay. Untuk disiplin positif, apa itu disiplin positif? Disiplin positif di sini adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif ini adalah betul-betul kita berusaha untuk dapat mengontrol atau menguasai diri dalam memilih tindakan. Kira-kira mana memilih yang bagus atau yang tidak bagus itu adalah disiplin positif, dan yang diharapkan adalah sesuai tujuan mulia yang diinginkan, yaitu nilai-nilai apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Di mana di sini disiplin positif sendiri memiliki motivasi internal seperti yang disebutkan tadi. Menurut Ki Hajar Dewantara juga memang hanya ada dua. Yang pertama itu adalah dari internal, dari dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin positif ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Lalu nilai-nilai kebajikan apa yang dimaksud? Ya, ini adalah nilai-nilai yang selama ini kita kembangkan terus, yaitu nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sebelumnya kita bahas dulu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Di mana nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di mana nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya adalah sifat-sifat yang baik, sifat-sifat positif yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah ini yang tadi sempat saya singgung. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang dimaksud dari tadi nilai-nilai positif, disiplin positif itu yang sekarang sedang kita pelajari semuanya di kurikulum Merdeka, yaitu tercapainya nilai-nilai kebajikan menghasilkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di mana di sini ada 6 nih, masih hafal? Betul. Hafal profil pelajar Pancasila? Ada masih
saya kami belajar Pancasila. Hasilnya? Mandiri, bisa. Ya, istilahnya bisa. Lalu kemarin apa lagi? Perkenalan kritis bisa. Ya, obat kumia mungkin. Perkebinekaan global. Betul. Ada lagi apa lagi yuk? Gotong royong. Betul. Ada lagi apa? Betul. Mungkin terus positif. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi mudah-mudahan kita sebagai pendidik sudah mulai melaksanakan tentang nilai-nilai kebajikan di sini, yaitu nilai-nilai yang mengandung profil pelajar Pancasila. 6 poin ini mudah-mudahan sudah mulai menjadi kebiasaan di sekolah. Kemudian yang berikut, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, atau mungkin untuk mendapat hadiah, atau mungkin untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan yang melakukan sesuatu. Pasti orang mau melaksanakan sesuatu itu pasti ada namanya apa? Motivasi. Ya tidak. Nah, untuk bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan uang, mendapatkan lain-lain, itu pasti ada tindakan-tindakan yang dilakukan. Menurut Anda, pernah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Itu pernah? Untuk mendapatkan senyuman itu? Oh iya, iya betul ya. Kita harus senyum dulu untuk mendapatkan senyuman ya. Atau mungkin ada lagi ya, untuk mendapatkan hadiah. Seperti yang suka sering mendapatkan hadiah nih, untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang ini ibu pasti. Ya. Nah, ya pernah melakukan hal-hal tersebut tentunya pasti pernah ya, tidak pasti pernah. Ya. Nah, tadi yang saya katakan itu tentang motivasi untuk mendapatkan sesuatu itu kadang kita punya apa sih ya, perkataan-perkataan atau omongan-omongan itu ada motivasi untuk mendapatkan sesuatu. Dimana di sini menurut Jensen dalam bukunya yang bernama Restricting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang saya sebutkan tadi dari awal, yaitu tentang motivasi. Dimana ketiga, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah murid Bapak Ibu berada di posisi ini? Dia melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada kira-kira? Ya, berang. Saya harus mencapai waktu dihukum sama bapak guru, seperti itu. Misalnya ada. Nah, ini yang pertama. Jadi ada 3 motivasi menurut Jensen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada murid Bapak Ibu yang melaksanakan atau dalam KBM ini dia itu belajar hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya, nanti kalau saya bisa menjawab, saya nanti dikasih ini atau diberi ini. Itu kira-kira ada atau tidak? Ada? Ya. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang pertama adalah untuk menghindari supaya tidak dihukum. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan
ke poin yang berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan siapa? Di mana di sini keyakinan adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang ini akan lebih bersemangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Jadi kalau memang sudah menjadi keyakinan, berarti dia itu sudah sudah sangat sudah ada di dalam dirinya sendiri. Jadi sudah merasa yakin untuk melaksanakan, bukan karena aturan-aturan yang ada. Ini adalah keyakinan. Okay? Nah, kenapa saya ambil tentang keyakinan tadi? Ini adalah sebagai pengantar untuk yang bisa kita laksanakan atau kita terapkan di kelas masing-masing, yaitu tentang keyakinan kelas. Saya tanya untuk dari kelas 1 sampai dengan kelas 5, sudahkah membuat di kelas masing-masing membuat keyakinan kelas? Kelas 1 sudah ada keyakinan kelas? Masih umum. Oh, belum buat. Kelas 2 sudah ada keyakinan kelas? Belum. 3 keyakinan kelas? Belum. 4 kelas 5 kesepakatan. Iya. Terus kelas masing-masing ya. Nah, lalu bagaimana sih cara kita bisa membuat keyakinan? Jadi kalau dari pengantar tadi keyakinan, kalau keyakinan itu berarti sudah betul-betul dia meyakini, bukan karena peraturan-peraturan yang ada. Jadi dia merasa yakin untuk melaksanakannya. Itu adalah namanya keyakinan kelas. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, bagaimana keyakinan kelas ini terjalan? Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi misalnya anak-anak mari kita buat sebuah keyakinan kelas. Bisa ya mungkin kalau anak-anak pada umumnya tahunya adalah peraturan ini, misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan Bu, misalnya tidak boleh nakal dengan teman Bu, gitu. Mungkin ada lagi yang cenderungnya ke peraturan, mungkin ada yang bisa menyebutkan dari di sini. Contohnya apa? Sudah dari saya contohkan, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Tidak boleh. Ya betul, tidak boleh mengerjakan PR di dalam kelas. Terus apa lagi? Pasti banyak. Merapikan sapu setelah digunakan. Ya bisa. Apa lagi yang bisa kita gunakan di SD Negeri 2? Gimana mau pakai itu? Melaksanakan kebersihan kelas sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya, piket ya Bu ya, piket kelas, melaksanakan piket kelas. Karena sudah menjadi kesepakatan. Siapa yang Senin, Selasa, Rabu, gitu ya. Mungkin ada lagi? Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Ya betul. Ada lagi? Mungkin kita bisa buat sekalian di sini membuat bersama-sama keyakinan yang bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Memotong rambut, juga sudah terlalu panjang, ya. Terus mungkin ada lagi yang bisa kita jadikan. Oh iya betul, mengerjakan tugas individu sendiri, ya. Tidak mencontek pekerjaan teman seperti itu, ya bisa. Nah, jadi yang pertama guru ini harus memberikan kesempatan dulu. Jadi tidak harus tidak. Ini ya anak-anak ini peraturan juga sekitar 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 seperti itu. Jadi tidak. Jadi yang pertama adalah kita harus memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Kalau kemarin di kelas 6 khususnya itu adalah memang saya buat kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mereka setiap kelompok itu menuliskan tentang keyakinan
mendiskusikan dengan teman-temannya, itu kemudian dicatat. Jadi pasti dicatat. Nah, kemudian yang ketiga, setelah mencatat, ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi usahakan apa yang tertera di keyakinan tersebut itu menggunakan kalimat yang positif. Jadi usahakan hindari tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan itu masih negatif. Alangkah baiknya jika kita menggunakan kalimat positif, misalnya buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Misalnya tidak boleh membuli. Bisa kita ganti misalnya saling menyayangi dengan aman. Tidak boleh lari. Misalnya kalau saya di kelas 6 saya ganti berjalan di dalam kelas, seperti itu. Jadi dihilangkan kalimat-kalimat yang negatif, kita ganti menjadi kalimat-kalimat yang positif. Bisa gitu Pak Iski. Kemudian yang keempat adalah meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Jadi peraturan itu dibuat bukan hanya sebatas peraturan saja, tapi tentunya ada nilai-nilai kebajikan di situ. Jadi misalnya melaksanakan kerja bakti itu juga ada nilai kebajikannya, yaitu misalnya adalah gotong royong. Terus mengerjakan tugas secara mandiri itu bisa berarti mandiri ibu, tidak mencontek seperti itu. Jadi harus kita terapkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Bisa mandiri, tanggung jawab, menghormati, gitu. Usahakan kesepakatan itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang sudah disebutkan tadi di depan. 5. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Jadi usahakan kalau itu ya, kalau misalnya nggak bisa tanda tangan ya siapkan stempel misalnya gitu. Itu yang Pak biru itu, misalnya aku nggak punya tanda tangan misalnya kelas 1 atau itu main-main saja jempol tempel gitu. Itu juga bisa menjadi sebuah kesepakatan bersama. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat seperti itu. Jadi monggo kalau misalnya di sini dari kelas yang lain bisa mulai sekarang kita menerapkan keyakinan kelas bersama-sama. Ini pasti ada tujuannya, bukan hanya sebatas tulisan yang dipajang, tapi ini untuk berkelanjutan berikutnya nanti di slide berikutnya. Nah, ini kemarin yang misalnya kelas 6 itu sudah membuat keyakinan kelas di mana mereka berkelompok itu menuliskan itu bersama-sama mengeluarkan ide-idenya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah dikatakan hasil diskusi dari setiap kelompok. Kemudian kita bacakan, kalau memang ada yang sama ya jadi satu berarti. Nah, itu yang sudah diubah menjadi kalimat positif. Kalau yang ditulis di sini tentunya masih dalam bentuk kalimat negatif. Saya itu tidak melarang, monggo silakan tulis sebanyak-banyaknya seperti itu. Kemudian kalau yang di sini itu sudah diubah menjadi kalimat positif. Diambil disimpulkan dari yang ada di sini. Kalau sama ya kita tuliskan cukup banyak saja begitu. Dan di sini ada tanda tangan mereka. Dan kemudian yang berikutnya, dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, ini tentu akan ada sanksi atau mungkin hukuman atau restitusi. Apa itu restitusi? Nanti akan kita bahas di belakang ini. Hukuman ini merupakan identitas gagal, dan disiplin ini merupakan identitas berhasil.
hukuman atau mungkin sanksi atau konsekuensi, sanksi atau konsekuensinya seperti itu. Pasti kan misalnya kita sudah buat, kalau kalian tidak melaksanakan ini berarti nanti kalian seperti ini gitu. Itu bisa dikatakan bisa sanksi ataupun konsekuensi. Mari kita coba menjawab bersama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku tulis. Dia itu suruh menuliskan, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali karena terlambat ke sekolah. Nulis sebanyak 100 kali. Nah, 100 kali di dalam sebuah buku, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, selama sebanyak 100 kali. Nah, kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman? Ada yang menjawab konsekuensi itu konsekuensi. Ini hukuman. Oke. Nanti kita lihat di belakang ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman apa ya? Ya, itu di rumah di kamar SMA ibu. Muter dulu laksanakan dulu. Nah, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini meja di restoran, pakai tic-tac mungkin itu. Nah, itu kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid diminta untuk 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang selalu bicara-bicara. Ya, betul sekali ya. Ini adalah kita lihat bersama-sama apakah tadi jawabannya sudah kira-kira konsekuensi atau hukum. Nah, ternyata jadi mencatat 100 kali di dalam buku itu saya tidak akan, itu adalah konsekuensi. Lalu apa sih bedanya? Nah, kira-kira bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu guru, apa yang membedakan antara konsekuensi dengan hukuman? Sesuatu yang diberikan supaya tidak melakukan lagi seperti itu. Lebih ke fisik, sedangkan konsekuensi itu hukuman tapi diperhalus dengan supaya kedepannya lebih baik lagi. Contoh, menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Satu, selain itu sebagai hukuman, kedua juga memperbagus tulisan dia belajar. Jadi tulisannya tambah sekali berbeda. Ada mungkin berbagai yang lain. Jadi ulang kalau tadi yang hukuman belum kedengaran. Kalau yang barusan konsekuensi, kalau yang hukuman bagaimana? Cenderung kalau hukuman itu gitu loh. Sebenarnya kalau yang hukuman itu identiknya ke fisik, kalau hukuman itu identiknya ke fisik, Kalau konsekuensi itu ya apa yang menjadi apa sih akibat yang harus dia laksanakan, karena ya itu namanya konsekuensi. Dan ini cenderung tidak ke fisik, tidak ke fisik. Nulis ini begini, nulis kenapa? Karena betul. Kan dia tidak harus kembali. Jadi tahu lah. Ya, jadi ada konsekuensi, ada namanya hukuman. Nah, jadi sebenarnya ini kalau hukuman ini bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Tiba-tiba saya guru olahraga sedang ini ada yang telat, kamu lari 2 putaran lapangan seperti itu. Jadi tiba-tiba atau tidak terencana. Jadi tidak ada terencana. Kalau konsekuensi itu kan memang sudah ada. Kalau kamu tidak seperti ini, seperti itu ya. Siswa tidak tahu apa
bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik, jadi cenderungnya ke fisik tadi, maupun verbal akan membuat siswa umumnya akan merasa tersakiti. Ini hukuman. Sedangkan di situ dalam bentuk sanksi atau konsekuensi ini yang membedakan tadi antara hukuman. Jadi kalau hukuman itu cenderung ke fisik, kalau konsekuensi di sini sudah terencana, atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya. Jadi sudah ada kesepakatan. Kalau tadi belum ada kesepakatan, tiba-tiba misalnya Pak Guru sudah ngomong dulu, katanya itu sudah buat langsung gitu. Iya, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi di sini adalah sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Tetapi sanksi atau konsekuensi ini tentunya akan membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi baik hukuman maupun sanksi atau konsekuensi ini tentunya tidak baik untuk murid kita. Nah, lalu apa yang baik yang seharusnya kita terapkan supaya mereka itu tidak melanggar peraturan atau keyakinan kelasnya. Nah, sebelumnya di sini dulu. Apakah Bapak Ibu sendiri pernah memberi hukuman kepada murid? Pertanyaan ini tentunya jawabnya pasti sama. Apakah Bapak Ibu pernah memberi hukuman pada murid? Atau tidak sama? Pernah memberi? Serius? Hukuman yang lain tapi Ya pokoknya hukuman tadi kan sudah ada bedanya itu hukuman sama konsekuensi. Hukuman itu cenderung ke fisik tadi Bu. Jadi itu secara tiba-tiba. waktu itu ada Yang membuat bisa distrik. ini karena waktu itu tidak masuk ke kesepakatan kelas Bu. Jadi saya kaget Bu, ini anak kemana, nggak ikut upacara gitu kan Bu. Terus loh Mas, kamu kan tadi kan nggak ikut upacara, kok sekarang di kelas? Iya Bu, soalnya saya nggak mau topi kayak gitu kan Bu. Nah kan tidak ada di kesepakatan kelas kan. Saya kepikirnya wah masa anak-anak nggak mau ikut upacara gitu kan Bu. Nah akhirnya saya minta anak ke depan tiang bendera suruh hormat 10 lebih. Karena itu tidak ada di kesepakatan, kalau jadi begitu mengalami itu hukuman karena memang tidak ada kesepakatan. Kalau tadi konsekuensi itu kan ada kesepakatan. Kalau kamu tidak mengalami hormat, itu kan tapi kan memang nggak ada, jadi formalitas gitu. Nah, terus apakah Bapak Ibu pernah memberi penghargaan kepada murid? Penghargaan? Iya, penghargaan tidak harus menggunakan apa-apa gitu ya. Itu juga, itu juga merupakan penghargaan ya. Nah, di sini berikut adalah pengaruh buruk. Ternyata penghargaan sendiri yang tadi itu ada yang sudah pernah memberikan penghargaan ini menurut KON ya ada pengaruh buruk penghargaan terhadap anak. Jadi kalau selama ini kita sering sekali malah ya memberikan penghargaan meskipun bukan hanya dalam bentuk barang, hanya ucapan saja itu juga sebenarnya sudah merupakan penghargaan. Tapi kalau menurut KON di sini beliau menyebutkan ada pengaruh buruk penghargaan terhadap anak. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada pengaruhnya kalau kita memberikan penghargaan. Yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. 4, penghargaan mengurangi ketepatan. Dan yang kelima, penghargaan membunuh. Nah, apa itu maksudnya? Pertama, di sini adalah memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan yang diberikan ini untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering kita
Jadi semata-mata karena kita memberikan sebuah penghargaan, jadi lapis gitu sudah cukup, mungkin merasa cukup atau bagaimana. Yang kedua adalah penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang diisyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi kurang efektif kalau menurut Kon, karena orang nama dia gitu misalnya. Padahal sebelum ada penghargaan itu dia tetap semangat, tapi setelah ada penghargaan yang seperti itu malah jadi tidak efektif. Jadi kalau hadiah berjauh seperti itu misalnya. Kemudian yang ketiga, penghargaan ini dapat merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan tumbuh rasa ini secara tidak langsung. Yo pintar, jadi oli terus. Aku orang yang orang tahu oli gitu misalnya seperti itu. Dia dapat terus, saya tidak seperti itu. Itu pasti akan merusak hubungan, bisa merusak hubungan ini menurut Kongi. Jadi bisa merusak hubungan mereka. Jadi timbul rasa iri seperti itu. Kemudian yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi menurut Kon ini tidak tepat karena dapat menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Intinya Kon ini tidak sependapat dengan adanya penghargaan. Dan yang kelima, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Jadi beberapa pendapat menurut Kon tentang penghargaan. Jadi beliau itu tidak setuju dengan adanya penghargaan. Tetapi kembali ke diri kita masing-masing, selama penghargaan itu memang bisa membangun positif, ya tidak apa-apa. Kan tidak harus dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk seperti tadi, ucapan terus, juga bisa. Nah, langsung masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar. Jadi siswa itu ini punya 5 kebutuhan dasar. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini yang seperti apa? Kebutuhan bertahan hidup, ya misalnya pernah mendapatkan siswa-siswi ketika sedang belajar mengaku seperti itu, ngantuk gitu, tidur gitu. Ya, ini adalah kebutuhan bertahan hidup, masuk ke kebutuhan bertahan hidup. Jadi biarkan saja tidak apa-apa, karena memang ini salah satu kebutuhan dari siswa-siswi kita. Yang kedua adalah biologi. Tidak apa-apa Bu, ya ini sudah menjadi kebutuhan karena dia memang capek, letih, mungkin ngantuk kayak gitu, biarkan saja, nggak apa-apa. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, untuk mereka itu butuh namanya cinta dan kasih sayang. Ada kebutuhan kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Namanya anak pasti senang sukanya yang senang-senang bermain dengan dunianya seperti itu. Dan kebutuhan penguasaan. Penguasaan di sini berarti di sini bukan dia menguasai teman-temannya, tapi cenderung dia itu menguasai beberapa mapel-mapelnya. Dan menurut Dean Glasser ada 5 posisi kontrol. Nah ini kira-kira Bapak Ibu masuknya kemana ini? Posisi kontrol yang ada di sini kira-kira Bapak Ibu masuk kemana? Apakah penghukum? Apakah membuat orang merasa bersalah? Penghukum itu yang seperti apa? Penghukum adalah seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjadi posisi penghukum akan berkata, misalnya, patuhi aturan saya, gitu. Atau kamu selalu saja bersalah, itu juga sudah merupakan karena meskipun tidak dikatakan fisik, tapi itu
sudah berbeda. Jadi ini sudah masuk ke ini. Nah yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih tersebut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contohnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu nak, misalnya. Saya sangat kecewa dengan murid kamu gitu. Atau berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, berkali-kali bulan terus gitu. Itu misalnya itu juga ternyata membuat orang merasa bersalah, dia menghukum, terus membuat orang merasa bersalah. Ada kalimat ya. Nah yang berikutnya, atau mungkin ada yang sebagai teman. Di sini, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid tentunya, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contohnya, ayo bantu ibu misalnya, atau mungkin ayo ini tidak, seperti itu lah. Kita menganggap mereka sebagai teman. Nah yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau. Pemantau. Dimana posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dalam memisahkan hubungan pribadi. Bisa berupa kamu tahu tidak peraturannya apa, atau kesepakatan kita apa kemarin, keyakinan kelas apa kita seperti itu, atau apa yang telah kamu lakukan seperti itu. Ini tentunya lebih bagus daripada yang tadi di depan. Dan yang terakhir di sini adalah manajer. Nah, ini adalah posisi di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Jadi ini kalau sebagai manajer. Lalu kata-kata apa yang bisa kita terapkan di sini? Misalnya apa yang kita yakini? Nah, kita punya keyakinan kelas kan, seperti itu misalnya. Apa yang mau diyakini seperti itu. Ini tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu dari 5 itu ada penghukum tadi ya, penghukum, merasa bersalah, terus teman, pemantau, dan satu lagi manajer. Kira-kira mana yang paling bagus? Yang mana itu? Nomor 5. Iya betul sekali Bu. Ini ya yang paling bagus ya. Memang dari 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum, merasa berbuat bersalah, terus teman juga bagus sih. Terus apa? Pengontrol. Nah ini manajer ini yang memang harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru di sekolah di sini sebagai manajer. Harapannya kita bisa sebagai manajer bersama di kelas kita sendiri. Nah tadi ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Jadi kalau hukuman dan konsekuensi itu kalau tadi menurut yang depan itu tidak atau kurang baik. Jadi yang berbeda adalah di sini adalah restitusi. Menurut dosen, restitusi siapa? Restitusi ini adalah proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka ini bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Di mana restitusi ini dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, lebih disiplin, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Jadi restitusi menggunakan korban dan si pembuat salah. Jadi di sini adalah restitusi di sini harapannya yaitu mereka bisa memperbaiki seperti itu adalah restitusi. Jadi ada 3 ya, ada hukuman, ada sanksi dan konsekuensi, dan yang ketiga ini adalah restitusi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, untuk Nah, untuk restitusi sendiri ada ciri-cirinya. Yang pertama, restitusi ini bukan menebus kesalahan, bukan berarti dia itu menebus kesalahannya, bukan. Restitusi memperbaiki hubungan, untuk bisa memperbaiki hubungan. Restitusi adalah
bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, dan restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri restitusi, dan ini adalah segitiga restitusinya. Jadi untuk ada 3. Yang pertama adalah sisi menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya kita ada kasus, ada masalah di kelas Bapak Ibu semuanya, ini kita bisa menyelesaikannya dengan namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah sisi menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, lalu kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti apa supaya dia bisa itu memperbaikinya. Misalnya ada kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi tidak kok salah gitu ya. Misalnya kamu itu salah banget itu, kamu seperti itu tidak. Tapi ya tidak apa-apa seperti itu misalnya. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau kita bisa menyelesaikannya. Atau bapak tidak masalah siapa yang bersalah, mari kita seperti itu. Jadi itu harus seperti itu harus dibangun. Jadi tidak boleh kamu itu ya. Kalau pada umumnya kan seperti itu. Kalau misalnya putra putri kita berbuat kesalahan, pasti kan emosi, pasti gitu. Pasti emosi. Kamu gitu pasti lagi. Tapi mulai dari sekarang kita usahakan atau kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah harus bisa menstabilkan identitas. Jadi dengan ucapan-ucapan yang lebih baik seperti itu. Lalu yang kedua yaitu adalah validasi tindakan salah. Jadi restitusi ini tidak menyerang guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, kan? Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik. Jadi kamu itu salah, jadi tidak boleh. Jadi di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan, misalnya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, gitu. Jadi tidak berarti kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu ya, gitu misalnya seperti itu. Tidak yang keras. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu seperti itu. Itu adalah sisi validasi. Jadi tentunya kamu punya alasan, gitu kan? Kalau anak berbuat salah pasti ada alasannya. Ini adalah namanya validasi tindakan salah. Kita validkan, pasti mereka mengakui seperti itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercayai dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi bisa menggunakan kata-kata apa yang kita percayai sebagai kelas, atau mungkin kamu tahu kan mas, mbak, kesepakatan kelas kita itu apa, seperti itu yang sudah menjadi keyakinan kelas. Jadi kita menggunakan oh ya ada keyakinan kelas seperti ini, seperti itu misalnya ya. Nah, jadi monggo saya minta bantuannya 2 orang guru yang ada di sini supaya kita bisa melaksanakan restitusi. Kita praktik restitusi karena tadi kalau hukuman, sanksi dan konsekuensi ini kurang baik. Jadi yang baik di sini adalah restitusi. Restitusi itu lebih bagus. Kita coba praktek, bisa minta bantuannya Bu Yulung, bisa maju ke depan di sini. Setelah kita praktik segitiga restitusi, anggap saja di sini ada kasus, ada seorang siswa bernama Zaskia. Ini sering sekali tidak berangkat sekolah. Setiap minggunya pasti ada saja membolosnya. Nah, tentu perlu adanya tindakan kita gunakan atau menyelesaikan masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi. Monggo siap Bu Sabiro. Bu Nini, pakai? Apa? Dipegang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Atau di kafe mungkin? Oh, praktek.
Permisi Bu. Permisi Bu. Ya, Permisi Bu. ya, silakan masuk Zaskia. Tahu tidak kenapa Bu Suci panggil ke sini? Tidak Bu. Zaskia, Bu Suci panggil ke sini karena setiap minggunya pasti ada saja borosnya. Benar kan? Benar Bu. Baik, tidak apa-apa. Setiap orang pasti punya kesalahan. Sekarang, ayo kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Zaskia sering sekali bolos sekolah. Pasti ada alasannya kan? Iya Bu ada. Lalu, apa alasannya Zaskia? Saya sering bangun ketelatan Bu karena tidurnya kemalaman. Tapi Zaskia, kamu sering sekali bolos. Nanti kamu akan merasa rugi karena tertinggal pelajaran. Nangis dari Zaskia. Iya betul Bu. Maaf. Zaskia, ingatkan bagaimana dia pada kelas 6 tentang bolos? Ingat Bu, harus izin kepada guru jika tidak berangkat. Pintar. Berarti, apakah tindakan kamu sudah mencerminkan keyakinan kelas? Belum Bu. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kamu dapat melaksanakan keyakinan kelas? Kalau tidak berangkat ke sekolah harus izin sama bu guru supaya tidak membolos lagi. Berarti Zaskia harus tidur di awal lagi Bu, biar bangunnya nggak telat dan bisa bangun pagi lagi. Bagus. Mulai besok, kira-kira sanggup tidak untuk memulainya? Sanggup Bu. Bu Guru tunggu ya. Ya. Saskia masih banget ya. Dibully ya. Iya. Terima kasih Bu Guyung dan Bu Gini yang sudah bersedia mempraktikkan segitiga restitusi. Jadi itu sedikit gambaran jika mungkin di kelas nanti Bapak Ibu mendapatkan sebuah masalah, jadi kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang seperti tadi itu. Jadi kita usahakan bisa melaksanakan 3 segitiga restitusi. Yang pertama itu tadi harus menstabilkan dia tidak apa-apa seperti itu. Yang kedua memvalidasi, ya benar kan kamu, iya Bu, mengakui, pasti dia mengakui dan kita cari solusinya bersama-sama. Dan dia tadi kan mengeluarkan solusinya sendiri lah. Lalu bagaimana? Seperti itu kan? Jadi tidak, kamu baru seperti ini, kamu baru seperti ini. Nah, tapi itu memang betul-betul dari dalam diri seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah dipraktikkan
Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan dari awal tadi sampai akhir ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Dengan tulus hati saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian disertasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Pada siang kali ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu keyakinan siapa? Keyakinan, yakin gitu. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Apa Mas? Kepercayaan, keyakinan. Ya misalnya keyakinan kamu apa gitu ya? Kepercayaan saya gitu ya, misalnya bisa dikatakan kepercayaan, boleh ya. Teman kalian ada yang menjawab kepercayaannya. Keyakinan itu sebenarnya apa? Ya, keyakinan di sini keyakinan kelas, berarti nanti diharapkan kalian dapat melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Ya, keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati bersama-sama. Jadi nanti ada sebuah namanya kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu bisa dilaksanakan betul-betul. Jadi bukan karena adanya peraturan itu kamu melaksanakan, tidak. Tapi betul-betul kamu yakini atau mungkin kamu percayai memang harus saya laksanakan tanpa harus disuruh. Betul-betul yakin dari diri kalian masing. Perkenalkan, nama saya Cantika Virginia Artata. Saya senang sekali sudah melaksanakan diskusi tentang keyakinan kelas. Semoga kami dari kelas 6 dapat melaksanakan keyakinan kelas tersebut